E-commerce, welcome back. Selamat datang kembali nih di Weekly Talks kali ini bersama saya Febri, dan tentunya di sini saya nggak sendiri nih. Saya ditemani oleh satu narasumber yang nggak kalah kece dari narasumber sebelumnya. Di sini ada Bu Tasya. Selamat siang Bu Tasya. Siang. Kabarnya gimana Bu Tasya? Luar biasa. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga di rumah sehat juga? Sehat. Sehat. Oke. Ini kita ngomong-ngomong soal pandemi nih Bu. Iya. Ini kan pandemi ini kan harus menganjurkan kita untuk tetap di rumah aja nih. Iya benar. Mau tanya sedikit nih, kalau Bu Tasya nih pas di rumah nih ngapain aja sih kegiatannya nih kalau boleh tahu? Jadi kebetulan kita di sini itu kan ada jadwal WFH-nya, jadi kita ada waktu di rumah gitu. Jadi selama saya di rumah itu ya kadang-kadang pekerjaan rumah lah biasa ya, sama ada sedikit usaha yang harus dikembangkan. Jadi pengusaha, jadi entrepreneur. Iya, astengkare. Amin. Kita doakan saja ya Bu ya. Iya, yang terbaik. Yang terbaik. Untuk kita semua. Amin. Nah, di sini nih Bu, ini kan kita bakal berbincang-bincang nih Bu. Iya. Tema kita pada siang hari ini adalah tentang frugal living. Iya benar. Sudah siap Bu buat saya tanya-tanya tentang frugal living itu apa? Sangat ininya, siap. itunya. Sangat siap. Sangat siap. Nah, oke, mungkin bisa langsung dijelasin aja Bu. Nih, mungkin teman-teman di rumah nih juga udah nggak sabar. Apa sih sebenarnya frugal living itu? Bisa langsung dijelasin. Baik, langsung saya masuk ke topik kita hari ini ya. Seperti yang kita ketahui di masa pandemi seperti ini kan kita dianjurkan untuk tetap di rumah. Seperti yang kita ketahui juga kondisi perekonomian kita sekarang lagi sedang gonjang-ganjing ya, kalau bahasanya. Banyak teman-teman kita yang sedang dirumahkan, bahkan ada yang di PHK begitu ya. Jadi mau tidak mau kita sebagai manusia harus bisa memanage keuangan kita agar kita mampu bertahan hidup. Begitu. Banget. Setuju. Iya, jadi masuk ke frugal living tersebut, seperti beberapa literatur yang saya baca, frugal living itu merupakan bagaimana kita menerapkan gaya hidup yang hemat. Bukan berarti pelit ya, hemat. Betul. Hemat loh ya, dibedakan ya teman-teman, antara hemat dan pelit. Iya benar, frugal living itu kita bagaimana kita bijak dalam mengelola suatu keuangan. Kan kita juga tahu, kita itu sebagai manusia tidak lepas dari konsumsi ya. Sebaiknya sebagai manusia itu kita bagaimana kita berkonsumsi jangan sampai melewati budget lain kita. Misalnya penghasilan per bulan kita berapa, 5 juta. Otomatis bagaimana cara kita mengatur agar konsumsi kita kurang dari 5 juta tersebut. Nggak boleh lebih ya, kalau lebih kan over gitu ya. Jadi setiap manusia kan memiliki budget lain yang berbeda ya. Contohnya saya sendiri misalnya pengeluaran per bulan berapa. Anggap dah 3 juta dengan pemasukan yang 5 juta, berarti bagaimana cara saya dengan uang yang 5 juta tersebut saya mampu memenuhi semua kebutuhan saya dan mampu juga untuk di saving ya setengahnya begitu, agar di kemudian hari di saat ada apa-apa yang sangat mendesak itu bisa diambil. Wah, ini penjelasannya nih sangat padat, tapi ini harus tetap disimak nih guys ya. Ini apa? Karena soalnya frugal living nih sangat menurut saya nih sangat bermanfaat sekali Bu ya kalau misalkan diterapkan dalam masa-masa pandemi seperti ini. Intinya kalau misalkan teman-teman tadi kurang bisa memahami apa yang dijelaskan oleh Bu Tasya, intinya kalau boleh saya nambahin, frugal living ini adalah satu gaya hidup yang berkonsep atau berdasar pada hidup hemat ya Bu ya? Iya, hemat, bukan pelit. Bukan pelit, aman. Kalau hemat tuh semua orang kayaknya bisa ya Bu ya? Iya, bisa. Nah, namun kita kan juga setiap orang kan beda-beda juga sih Bu ya? Iya. Kalau misalkan saya pengen hemat nih, tapi dia tetap aja dia merasa tetap boros, tapi dia pengen hemat. Nah, itu kalau misalkan kita pengen menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari nih, apa sih Bu? Gimana sih caranya gitu? Jadi untuk menerapkan frugal living ini sebetulnya sih di zaman yang sekarang itu cukup mudah ya. Kita sebagai manusia, apalagi yang sekarang pun kita SMA pun sekarang sudah bebas berkonsumsi begitu ya, tidak seperti zaman dulu. Jadi ada baiknya kita dalam menyusun suatu rencana-rencana yang akan kita konsumsi untuk kedepannya. Misalnya nih di awal bulan nih kita ada pemasukan, ini yang harus dikonsumsi, ada baiknya kita melis konsumsi tersebut. Jadi antara pengeluaran dan pendapatan yang kita terima itu jelas alurnya kemana, ininya kemana begitu. Jadi kan nggak ada kemana nih uangnya lagi 500.000 kok nggak ada, jadi kan nggak jelas. Ada baiknya kita list dulu pengeluaran kita, dan frugal living ini juga
lebih ke menjurus bagaimana kita memanfaatkan sesuatu yang sesuatu agar kita dapat hidup lebih sederhana lagi. Iya. Sederhana bukan berarti di bawah ini ya, standar Iya, perekonomian. benar. Ya. Jadi buat teman-teman nih, kalau misalkan ada yang mampu sekalian nih, nggak ada salahnya juga kita menerapkan frugal living atau hidup berhemat ini. Iya. Nah, terus kalau misalkan ada nih teman-teman, wah setelah nonton video ini dia termotivasi untuk menerapkan hidup hemat atau frugal living. Nah, manfaat apa sih Bu yang bisa didapatkan kalau misalkan kita menerapkan frugal living ini sendiri? Oh, baik. Masuk ke manfaatnya ya, seperti yang kita ketahui, setiap manusia memiliki standar hidup yang berbeda. Mungkin setiap manusia juga memiliki pola dan gaya hidup yang berbeda. Seperti misalnya kita dengan berpendapatan minim, nggak mungkin kan kita ngikutin orang yang dengan standar yang tinggi, Ya, begitu pasti kayak. Ini ya, Iya, hancur pastinya. pasti hancur. Kita yang terlalu over. Ya. Nah, frugal living ini kan seperti sudah yang dibahas sebelumnya tadi, di beberapa literatur juga banyak dijelaskan bagaimana kita hidup dapat memprioritaskan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, Nah, begitu ya. itu dia, itu Jadi yang kita penting. lebih memprioritaskan kebutuhan kita sendiri, Betul. bukan keinginan gitu. Jadi kan banyak nih, apalagi kayak adik yang masih remaja, kayak adik yang masih kuliah ya gitu istilahnya, yang masih minta uang sama orang tua gitu kan, mau konsumsi, mau beli ini, bodo amat besok punya uang atau enggak. Kalau adik sudah memasuki jenjang 21 tahun ke atas, itu adik bakal berpikir, gimana saya ke depannya gitu. Jadi kita harus pintar-pintar memanage keuangan. Iya, ya? pintar-pintar memanage keuangan. Nggak ada salahnya sih kita menerapkan frugal living ini, dan banyak manfaat juga yang kita dapatkan dari frugal living ini. Tanpa sadar kita dapat menerapkan hidup yang sederhana. Kemungkinan ya karena di masa pandemi ini kan juga mau nggak mau juga kita harus hemat gitu ya. Tanpa sadar juga pandemi ini kita kan tahu setiap yang terjadi pasti ada suatu hal positif atau negatifnya gitu ya. Benar. Pandemi ini tidak hanya memberikan dampak yang negatif, tapi juga memberikan impact yang positif terhadap kehidupan kita gitu ya. Tentunya dengan adanya pandemi ini, saya yakin seluruh masyarakat pun sadar betapa berharganya uang, betapa berharganya kesehatan. Ada baiknya kita memulai untuk hidup yang lebih sederhana lagi dan lebih memperhatikan kesehatan. Manfaat dari frugal living ini juga kita juga tanpa sadar kita memiliki saving yang tinggi, mungkin karena kita kasihan kita sudah hidup sederhana nih, nabung terus tanpa sadar kan baru dilihat saldonya, oh lumayan nih gitu ya, kan banyak manfaat yang kita peroleh. Setuju. Nah, dengan adanya diterapkannya program pemerintah untuk tetap di rumah aja nih, secara nggak sadar kita juga udah memasuki step untuk menerapkan frugal living ya Bu ya? Iya, benar. Benar banget. Nah, kalau misalkan kita tadi udah bahas manfaatnya nih Bu. Nah, kita kan kalau setiap kita melakukan satu hal itu pasti kan ada hambatan yang yang ditemui untuk mencapai tujuan kita tersebut. Nah, kita bicara soal hambatan untuk frugal living ini. Hambatan apa yang kalau kita menerapkan frugal living ini didapatkan? Langsung saja ya, hambatan dalam kita penerapan frugal living ini ya. Seperti yang sudah saya bilang tadi kan setiap orang memiliki standar yang berbeda gitu ya. Setiap orang juga memiliki imam yang berbeda. Jadi bagaimana misalnya kita tergantung kualitas hidup kita. Kalau kita bergaul dengan orang yang misalnya berstandar tinggi, otomatis kita sulit untuk menerapkan frugal living ini. Karena kita mau nggak mau kita harus mengikuti gaya mereka. Jadi kalau kita konsisten pada apa diri Anda sebenarnya, tidak ada hambatan dalam menerapkan frugal living ini. Apalagi kalau kita melihat jangka panjangnya. Intinya menyesuaikan diri aja Bu ya kayak. Iya. Soalnya banyak orang yang ingin menerapkan frugal living ini, ingin aja tapi tidak mempunyai niat, ya tetap aja ya Bu. Iya, susah. Intinya penyesuaian diri dan diikuti dengan niat. Iya. Dan kan setiap manusia juga bisa dibilang sulit ya, seperti saya sendiri sulit untuk membedakan mana yang saya butuhkan dan mana yang saya inginkan. Sebagai manusia yang normal ya, apalagi perempuan gitu ya, kalau udah lihat ada diskon dikit nih, nah itu kan bisa goyah. Itu sulit perempuan ya, sulit untuk menerapkan frugal living ini. Nah, tapi seperti yang saya ketahui, diskon itu juga memberikan manfaat dalam hidup kita. Apa itu? Saya nggak tahu malahan Bu. Diskon itu tidak hanya berdampak negatif ya menurut saya. Kan ada orang mau belanja terus, kan lagi diskon ya, belanja terus belanja. Tapi dalam frugal living tersebut
diskon juga memberikan manfaat. Jadi bagaimana kita dapat memanfaatkan diskon? Misalnya nih, saya lagi butuh barang A. Oh, tunggu dah, nanti akhir bulan pasti ada diskon ini. Jadi kan secara tidak langsung uang yang kita budgetin untuk membeli barang tersebut jadinya sedikit berkurang. Iya, sedikit berkurang. Jadinya kan mendapat potongan harga. Jadi potongan harga tersebut kan kita bisa saving dari hasil diskon tersebut. Jadi nggak full harga yang seharusnya dikeluarkan ya, Bu? Iya, benar. Nah, intinya kalau misalkan kita menerapkan frugal living ini ada satu pepatah ya, atau peribahasa ya, Bu ya. Jangan jadi lebih besar pasak daripada tiang. Begitu nggak, Bu? Benar ya. Nah, itu harus teman-teman pahami dan teman-teman camkan dalam hati dan pikiran, Was. Itu dia. Nah, itu dia frugal living ya. Kalau misalkan teman-teman masih bingung atau masih ingin bertanya tentang frugal living untuk kedepannya, langsung bisa tanya Bu Tasya aja. Bisa ya, Bu ya? Iya, bisa. Bisa. Silakan ditanyakan. Silakan tanyakan. Nah, kalau misalkan teman-teman nih pengen nanya tapi nggak ketemu Bu Tasya, ini bisa tanyanya di mana, Bu? Bisa langsung chat di Stikom Bali Jembara. Nanti adminnya yang balesin ya, bukan saya. Adminnya yang balesin. Jadi gini ya, belum keluar dari konsep frugal living ini, seperti yang kita ketahui, di era yang seperti ini kan banyak remaja-remaja yang salah bergaul, seperti ya, salah pergaulan. Kadang mereka dengan kondisi ekonomi yang berbeda, bergaul dengan orang yang hidup dengan standar yang tinggi, begitu ya. Jadi kan mau nggak mau mereka mengikuti gaya hidup mereka dengan menekan orang tuanya di rumah tanpa sadar, begitu ya. Tanpa sadar mereka menekan orang tuanya di rumah. Jadi banyak juga pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari penerapan frugal living ini, dan perlu juga disosialisasikan kepada remaja-remaja khususnya ya, agar mereka tetap konsisten dalam hal perekonomian ini. Seperti yang kita ketahui kan, kita bisa nih beli barang ini, kita ingin barang ini kita bisa beli, tapi tanpa sadar barang itu lama-kelamaan nilai barang itu akan berkurang. Iya, benar sekali. Kita mencapai utilitas itu hanya saat kita membeli barang tersebut. Iya, benar banget. Iya, selama berjalannya waktu, barang tersebut akan turun nilainya. Iya, benar banget. Itu yang perlu diketahui oleh teman-teman di rumah ya. Jadi yang pertama jangan salah bergaul nih. Kalau misalkan kita punyanya segini ya segini aja, jangan melebihi apa yang kita punya gitu ya. Jadi ya hidup sewajarnya aja lah, jangan berlebihan gitu ya, Bu ya. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tentunya nggak baik tentunya. Kita semua tahu. Kan baiknya berkonsumsi sesuai dengan isi kantong sendiri, begitu ya. Jangan mengikuti gaya hidup orang, apalagi standar orang yang kita nggak ketahui. Kita sebagai manusia memiliki standar ekonomi yang berbeda. Antara saya dan adik pun mungkin berbeda. Begitu ya. Apalagi seperti yang kita ketahui, kadang di masa remaja 17 tahun ke atas itu lagi senang-senangnya keluar gitu. Di dalam frugal living ini bagaimana kita menerapkan kurangi nongkrong, dan kita belajarlah pokoknya hidup sesederhana mungkin agar kita melihat impact yang luar biasa, terutama kan pada perekonomian kita sendiri gitu. Ini berarti kita membangun masa sekarang demi masa depan. Iya, benar. Nah, ini kayaknya udah pengertian udah, terus penerapannya udah, terus manfaatnya tadi udah, terus hambatannya juga udah. Nah, kira-kira pesan apa nih, Bu, yang bisa Ibu sampaikan kepada teman-teman semua kalau misalkan pingin menerapkan hidup frugal living? Iya, ada beberapa pesan sih emang yang saya siapkan untuk teman-teman. Mungkin nanti kalau salah dikoreksi ya, saya juga manusia gitu ya. Sebaiknya kita itu memprioritaskan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena seperti yang kita ketahui, kita tidak bisa menjadi orang lain, kita cukup menjadi diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengikuti standar orang lain, kita cukup mengikuti apa yang kita mampu, seperti itu. Setiap orang memiliki standar ekonomi yang berbeda-beda. Jadi kita tuh berusaha untuk oke lah, kita hidup sesuai dengan standar kita sendiri, jangan mengikuti orang lain. Gaya hidup orang lain, yang baik orang lain kan belum tentu baik buat kita sendiri. Gitu. Menjadi diri sendiri itu yang terutama. Menjadi diri sendiri. Dan jangan juga terobsesi gitu kan, ada biasanya orang dengan mohon maaf ya, standar yang rendah, tapi aku pengen nih kayak gini, aku harus bisa. Nah, dari hal tersebut kan dia bisa berpikiran untuk ambil kerjaan ini, kan timbul juga efek-efek negatif dari
hal tersebut gitu. Jadinya lebih tepatnya sih kita bagaimana hidup sesederhana mungkin ya. Kita di masa seperti ini pun kita nggak ada masalah kalau kita sudah terbiasa hidup sederhana begitu ya. Dengan mungkin dengan pemasukan yang minim kita pun dapat bertahan hidup karena kita udah konsisten. Kita tuh hidup harus berprioritas pada kebutuhan kita, bukan apa yang kita inginkan. Tapi boleh sih sekali kita memberikan reward pada diri kita sendiri. Aku mau beli ini karena capek nih kerja gitu kan, mau beli ini bolehlah sesekali, tapi kan tetap segala sesuatu ada batasnya dan segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Begitu sih. Itu tadi penjelasan soal frugal living udah dijelasin banyak sama Bu Tasya tentang pengertian bla 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 blanya. Nah, kita sudah nggak kerasa Bu ya, kita udah memasuki akhir acara nih Bu kayaknya nih Bu. Oh sebentar masih ada. Oh ada lagi. Oh silakan Bu, silakan. Mau nanya ke adiknya sih. Iya, kalau adiknya masih minta uang sama orang tua ya? Kalau saya sih 50-50 Bu. Oh 50-50 gitu. Adiknya boros nggak? Kalau dibilang boros sih ya namanya manusia Bu ya. Kalau misalkan saya ingin sesuatu ya pasti ada keinginan untuk beli. Tapi berhubung ada pandemi ini mengharuskan saya untuk hidup lebih berhemat. Seperti yang dikatakan Bu Tasya tadi, harus berhemat ya. Kita membeli sesuatu itu berdasarkan kebutuhan bukan keinginan. Iya. Jadi saya harus pintar-pintar lah mengatur keuangan saya, terutama saya harus membeli kebutuhan terlebih dahulu daripada keinginan. Iya, boleh sih membeli keinginan, tapi kan tetap ada batasnya ya, gitu deh. Ya, apalagi di umur yang masih kuliah, teman-teman kuliah, ada temannya bawa ini nih, temannya bawa itu, aduh pengen. Tapi kan balik lagi ke kondisi keuangan kita. Apakah kita mampu mencapai hal tersebut? Apakah enggak? Intinya kita sesuai dengan berkonsumsi sesuai dengan budget plan kita. Kalau melebihi itu maka akan timbul utang, gitu deh ya. Karena utang itu susah sekali Bu ya. Susah ya. Ya jadi baiknya sih sesuai budget lain aja lah berkonsumsi ya, jangan mengikuti gaya hidup orang lain gitu ya. Benar. Kita belum tentu juga dengan kita mengikuti gaya hidup mereka, belum tentu juga orang-orang di sekeliling kita suka gitu lah. Bahkan ada yang memandang kita negatif, kok terlalu memaksakan diri banget. Jadi aneh gitu. Iya, jadi aneh. Kita kan gimana ya, sebagai manusia juga pasti keinginan itu pasti ada, cuman kan kita lebih meminimalisir apa yang bisa kita minimalisir gitu. Oke, ini kita sudah beberapa menit berbincang-bincang tentang frugal living, Bu. Oke, terima kasih Bu Tasya tentang waktunya yang udah disediakan dari Bu Tasya untuk Weekly Talks. Iya. Oke teman-teman, kita cukupkan aja Weekly Talks pada hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan dengan bintang tamu yang berbeda dan tema yang berbeda tentunya. Dan kita bakal menutup acara ini dengan semboyannya Stikom ya Bu ya? Bisa Bu ya? Boleh. Oke, saya hitung apa Ibu yang hitung? Adiknya aja. Saya hitung ya. Oke, 1, 2, 3. Stikom Bali, always the first. Bye. Bye.